Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Direktur Kepala Badan Pusat Reklamasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Alwiman Joker Petrus Olinger SH. Yang kami hormati Inspektur Jenderal Badan Pusat Reklamasi Republik Indonesia, Bapak Toto Haris Subagio MBH. Yang kami hormati Bapak Ibu para undangan dan para peserta kegiatan hari ini, Sabtu 22 Januari 2022. Selamat datang dalam mengikuti acara rapat pemaparan program kerja, tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Reklamasi Republik Indonesia. Dan terima kasih atas dukungan dari para anggota dari reklamasi sehingga acara hari ini dapat terselenggarakan. Dan pembawa acara saat ini saya Setnai. Saya memberikan kesempatan kepada Direktur Kepala untuk meresmikan membuka acara hari ini pada Bapak Direktur Kepala Badan Pusat Reklamasi RI, Bapak Dr. AJP Olinger SH. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Yang terhormat Bapak Ferdinand Tengker Kapau, yang saya banggakan Bapak Asep Khairudin beserta Ibu, begitu pula Ibu dari Bapak Ferdinand Tengker Kapau, utusan Jawa Timur, dan yang paling di samping kiri saya adalah Bapak Toto Haris Subagio. Para hadirin yang saya banggakan, izinkan saya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa membuka dimulainya rapat teknis unsur pimpinan Badan Pusat Reklamasi RI. Semoga perkhidmatan ini diawali dan berakhir dengan penuh perkhidmatan. Baik, kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Pak Direktur Kepala. Kita mengawali acara kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan kepada Bapak Ibu para undangan yang terhormat, dimohon berdiri. Indonesia
berdiri untuk kita melanjutkan dengan lagu mas, mendengarkan lagu mas Badan Pusat Rekreasi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Hadirin yang saya kasih, Bapak Direktur, Kepala yang saya hormati, izinkan saya berbicara di depan para peserta rapat unsur pimpinan ini secara langsung sebagaimana tema dari hukum kita berpijak dan subtema mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Rekreasi Republik Indonesia guna membangun sumber daya manusia para tenaga rekreasi sesuai tata pemerintahan sejalan dengan tata peradilan di Indonesia sebagai negara hukum. Menandakan bahwa kita sebagai generasi penerus nantinya akan berperan sebagai pelopor pro justice, bela negara, dan di bawah panji Badan Pusat Rekreasi RI kita terus berkarya karena pekerjaan Badan Pusat Rekreasi Republik Indonesia tak kenal akhir. Hadirin yang berbahagia, ingatan ini kita selalu arahkan pada bagaimana memulai. Untuk itu harapan-harapan baru terus ditata baik secara ke dalam dan secara keluar agar mencapai kesuksesan bukanlah mimpi, karena kita bukan bermimpi, tetapi kita adalah para pejabat anjung pejabat Amtenar dan Rekreasi dalam mengedepankan tugas pokok kita tanpa kenal lelah. Tentu hanya berbekal percaya diri, bulatkan tekad penuh keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, akan memberikan kita kekuatan sebagai wujud nyata dan insan yang penuh kekurangan dan kelebihan
diramu pada Badan Pusat Rekreasi Republik Indonesia, kita tahu akan peran tugas kita. Hadirin yang saya muliakan, jadikan momentum ini sebagai lukisan hidup agar pada tujuan kita semua bagian dari identitas Badan Pusat Rekreasi Republik Indonesia walau apa adanya, dan biarlah waktu menjadi gambaran nyata di atas langit Indonesia terpatri peran fungsi kita. Sebelum saya akhiri sambutan ini, izinkan saya mengingat hari tanpa berbuat apa artinya hari. Bila Toto Harisbagyo katakanlah bukan sekedar coletan. Mari bersatu untuk kuat, karena kuat di amtanah dari klasiri senasib sepenanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Abu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Direktur Kepala Badan Pusat Rekreasi Bapak Dr. AJP Olingan SHMBH, serta Inspektur Jenderal Badan Pusat Rekreasi yang saya hargai Bapak Toto Harisbagyo MBA, dan para hadirin yang berbahagia untuk malam hari ini. Bukan angka yang dihitung, bukan pula aksara yang dibaca, tetapi atas panggilan amtenar dan rekreasi terpatri senantiasa dalam saldo badan kita sebagai wujud nyata dari tokoh-tokoh pendahulu kita. Ini kembali kita wujudkan walau penuh keterbatasan. Hadirin yang saya muliakan, melalui rapat teknis unsur pimpinan, kita akan diarahkan oleh Direktur Kepala Badan Pusat Rekreasi RI, Bapak Dr. AJP Olingan SHMBH, pada agenda kerja sebagai edukasi. Saya menyadari bahwa luasnya lapangan pekerjaan Badan Pusat Rekreasi RI tergantung kita, karena Direktur Kepala Badan Pusat Rekreasi RI telah diiktiskan oleh Direktur Kepala sebagai bagian dari trilogi perjuangan. Maka tiada istimewa selain mari kita berkarya, karena Badan Pusat Rekreasi Republik Indonesia telah memberikan kita hak dan kewajiban. Semoga menjadi penyemangat kita para amtenar rekreasi. Demikian saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mewakili para peserta dimohonkan kepada Bapak Dr. Radus Soniharsono SH dapat menyampaikan sepatah dua kata untuk kita semua. Kepada Bapak Dr. Radus Soniharsono SH dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saya bersyukur malam ini mendapatkan suatu kehormatan untuk memberikan sepatah kata di dalam rangka rapat teknis unsur pimpinan Pusat Rekreasi Republik Indonesia, Dewan Rekreasi Pusat. Kami selaku mewakili daripada Badan Pusat Rekreasi Jawa Timur memberikan sedikit pepatah kata. Sebelumnya saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Olingan SHMBA, Bapak Subagio MBA, dan yang terhormat para hadirin malam ini yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, hadirin yang saya cintai dan saya kasihi. Bapak Direktur dan Kepala yang saya hormati, saya pada hakikatnya sangat bersyukur karena rapat teknis unsur pimpinan Badan Pusat Rekreasi Republik Indonesia ini menjadi bagian dari awal kesetaraan antara pusat dan daerah menuju pola-pola yang ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Rekreasi seluruh Indonesia. Saya mengharapkan agar setelah kegiatan ini dapat menghasilkan makna dan arti dalam menjalankan peran
fungsi kita dari tingkat pusat dan daerah dalam satu kubu kepemimpinan Badan Pusat Rekreasi Ring Republik Indonesia. Dengan demikian, mari bersatu untuk bersama, karena ada rekreasi ring senasib sepenanggungan yang harus tetap pada tujuan utama dari para pendirinya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Pusat Rekreasi Ring, dalam hal ini Bapak Alinger. Yang saya hormati Bapak Inspektur Jenderal Bapak Spagio. Kemudian yang terhormat dan yang saya banggakan Bapak Ferdinand, Bapak Ibu. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, Pak Sony yang tadi mewakili dari Jawa Timur, dan hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih sekali diberikan kehormatan untuk bisa berdiri di hadapan para hadirin semua. Sekaligus saya ingin mengenalkan diri saya sendiri dan ingin perkenalan dengan hadirin yang berbahagia dan yang saya muliakan. Tadi disebutkan dan dipanggil bahwa saya nama Asyaf Khairuddin, dan saya sudah bergabung menjadi dan sudah diputuskan ditetapkan menjadi Dewan Kehormatan Pusat Rekreasi Ring. Terima kasih sekali saya diberikan kepercayaan ini, dan insya Allah saya akan memberikan kontribusi positif untuk bagaimana rekreasi ini bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Sekaligus juga saya mohon dukungan dan bantuannya apabila di dalam pelaksanaan tugas saya ke depan masih terdapat hal-hal yang barangkali kurang bisa diterima atau kurang memuaskan terhadap institusi kita ini. Bapak Ibu dan hadirin yang dimuliakan, seperti yang disampaikan tadi bahwa hari ini kita akan melaksanakan rapat teknis usul pimpinan pada Pusat Rekreasi Ring Republik Indonesia. Ini suatu hal yang luar biasa, merupakan suatu langkah progresif, langkah maju dari Badan Pusat Rekreasi Ring ini, di mana dalam waktu yang tidak terlalu lama dari waktu-waktu, baru saja 2-3 minggu yang lalu kita juga telah melaksanakan suatu rapat koordinasi khusus, dan sekarang sudah dilaksanakan lagi rapat teknis Badan Rekreasi ini. Ini suatu langkah-langkah sistematis, konstruktif untuk bagaimana kita sama-sama bisa meningkatkan semangat kerja kita demi untuk kemajuan bangsa ini melalui Badan Rekreasi Ring Republik Indonesia. Bapak Ibu dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya di dalam rapat teknis rekreasi ini nanti kita akan semuanya diharapkan bisa berkontribusi untuk bagaimana bisa sama-sama mengisi dan mengarahkan agar Badan Rekreasi yang kita banggakan ini betul-betul bisa memberikan kontribusi positif pada seluruh bangsa dan negara. Bermanfaat untuk kita semua khususnya keluarga kita, para pejuang kita yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa pada kita, memberikan manfaatnya kepada kita semua, dan kita semua yang sekarang ini diminta untuk berjuang terus mengisi kemerdekaan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini. Badan Rekreasi Ring merupakan satu wadah yang merupakan wadah utama untuk mengembalikan bagaimana marwah bangsa Indonesia. Sekali lagi, marwah bangsa Indonesia yang kita banggakan ini betul-betul bisa menjadikan
kebanggaan kita semuanya. Melalui badan Lekasiring ini kita berjanji sama-sama, kita bertekad, kita berniat untuk bagaimana kita tetap memajukan negara dan bangsa ini. Jangan mau kita ketinggalan oleh bangsa-bangsa yang lain. Jangan mau kita ketinggalan oleh negara-negara lain. Dengan teknologi yang begitu cepat, informasi dan teknologi yang sangat tinggi, begitu cepat, begitu besar di dalam prosesnya, bagaimana kita bisa mengadop seluruh informasi yang ada, baik di dalam maupun di luar negeri. Ini suatu modal dasar bagi kita semuanya, khususnya untuk adik-adik yang baru melihat informasi dan teknologi dan sangat menguasai tentunya di bidang teknologi ini, tentunya akan memberikan dorongan dan dukungan pada kita semuanya, khususnya pada Badan Lekasiring Pusat ini. Badan Lekasiring Pusat memberikan kontribusi untuk semua bangsa dan negara, untuk semua masyarakat Indonesia dengan cabang yang ada di daerah, tentunya berkontribusi untuk bagaimana kita bisa bermanfaat lebih banyak kepada kita semua. Kita dengan terlepas dengan euforia, kita dengan terbius dengan euforia, tetapi kita mari sama-sama untuk kita semua bersama melaksanakan tugas kita sesuai dengan kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas kita. Kita semua sudah memahami hidup dari kehidupan ini. Sekarang kita tinggal mampu atau tidak untuk merealisasikan bekal yang sudah kita miliki. Di dalam kehidupan ini, semuanya sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa. Pendidikan, pengalaman, mungkin semuanya sudah hatam di dalam memperoleh ilmu, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Lekasiring berharap kepada seluruh anggotanya, seluruh pembina, seluruh Dewan Kehormatan, 10 pimpinan pusat dan daerah, dan seluruh anggota yang ada di pusat dan daerah untuk bekerja bersama, memajukan bagaimana kita membuka diri, membuka hati, membuka pikiran kita untuk bagaimana agar bangsa Indonesia lebih berjaya lagi. Saya kira tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses kepada pimpinan pusat Lekasiring yang telah dan sedang kita laksanakan rapat teknis unsur pimpinan ini. Selamat bekerja, selamat berkoordinasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Asep Terbi. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Shanti Om. Para hadirin yang kami muliakan dan kami cintai, yang kami hormati, kami muliakan dan kami banggakan, Bapak Direktur Kepala Lekasiring Pusat Lekasiring Republik Indonesia, Bapak Inspektur Jenderal Badan Pusat Lekasiring Republik Indonesia. Sekali lagi para hadirin yang kami hormati, kami muliakan, pembawa acara, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kasih Maha Kuasa. Hari ini kita melihat rapat teknis unsur pimpinan Badan Pusat Lekasiring Republik Indonesia. Masih ada itu dalam benar. Sedikit yang terlihat bahwa tujuan rapat teknis untuk membangun sumber daya manusia. Sumber daya manusia inilah yang akan membawa bangsa ini ke depan lebih sadar hukum, lebih taat pada hukum. Kalau ada panglima itu adalah hukum,
kayaknya itu mulut-mulut. Perbuatan kita yang patuh membawa moral bangsa ini yang patuh terhadap hukum. Ini yang kami harapkan ke depan melalui Badan Pusat Reklamasi Republik Indonesia. Semoga bisa menghijaukan pada tatanan kehidupan bermasyarakat, beragama, berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang 45. Sadar atau tidak sadar, ini satu instrumen. Ini sudah dua instrumen menjadi ketahanan pembangunan hukum, pembangunan sumber daya manusia kita untuk mempertahankan harkat martabat bangsa Indonesia yang merdeka di bumi Nusantara. Harapan kami melalui rapat teknis unsur pimpinan Badan Pusat Reklamasi akan membuat sinar yang baru, memberikan cahaya yang baru bagi generasi-generasi penerus Badan Pusat Reklamasi. Kalau ini satu perjalanan sudah lama berhenti saya berjalan dengan reklamasi. Kalau ini hanya satu tujuan sudah lama saya mundur dari reklamasi. Tetapi ini satu beban moral sebagaimana tergambar dengan membawa timbangan. Ini yang menjadi payung reklamasi untuk membawa keadilan bagi kedaulatan rakyat Indonesia yang punya kemerdekaan tertinggi sesuai dengan amanat Konstitusi Undang-Undang 45. Mari kita bertekad dengan reklamasi tidak mengawal kedaulatan rakyat yang berkeadilan dalam bidang Indonesia dengan ideologi Amerika dan Konstitusi Undang-Undang 45. Ini yang bisa kami sampaikan di sini. Terima kasih atas kesempatan bagi kami untuk bisa memberikan sedikit dorongan semangat. Merdeka! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Direktur Badan Pusat Reklamasi Republik Indonesia, Bapak Oliver, Bapak Oliver, dan diikuti juga Bapak Inspektur Jenderal, Bapak Toto Harus Bagi SMBH, dan para tamu undangan, Bapak Teddy dan Kapol yang saya hormati, itu pun Dewan Kehormatan Bapak Marskal Muda Asep Herudin. Selamat datang Pak di unsur pimpinan reklamasi. Begitu pun para rekan-rekan dari DPC daerah-daerah, saya ucapkan selamat datang Bapak DPC Surabaya, Bapak Selmi. Selamat datang Pak. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena semua ini sudah barang tentu atas izin kehendaknya sehingga kita dapat hadir pada pelaksanaan rapat teknis unsur pimpinan tepatnya hari Sabtu 22 Januari 2022 yang sangat penting bagi kita adalah bersamaan hari ulang tahun Bapak Direktur Badan Pusat Reklamasi Republik Indonesia Bapak Dr. Anggite Olina SHMBH. Selamat hari ulang tahun Bapak, happy birthday. Hadirin yang saya kasihi, semoga momen ini mengingatkan kita pada amanah berreklamasi agar terus bersabar dan setia, karena kita orang-orang pilihan untuk berada di Badan Pusat Reklamasi ini. Asuhan Bapak Presiden, Bapak Badan Pusat Reklamasi Indonesia selaku penerima mandat yang sah. Teraja pada penghormatan ini, tentu saya harapkan adanya semangat pantang menyerah pada perwujudan kerjasama antar pusat, provinsi atau kabupaten, kota, karena Badan Pusat Reklamasi RI didirikan untuk mengawal tegaknya hukum negara sebagai badan penyeimbang. Untuk itu kami dari Divisi Legal Badan Pusat Reklamasi Republik Indonesia dengan rekan-rekan dari daerah-daerah kita bersama-sama tegakkan hukum sesuai amanah konstitusi yang mana pasal 27 semua setara dalam hukum. Walaupun sulit tapi kita tetap harus menjaga marwah amanah konstitusi. Jalan yang kita pilih bukan jalan yang baru, tetapi jalan yang lama dari bekas kaki para pendirinya. Jayalah Badan Pusat Reklamasi Republik Indonesia. Akhirnya saya sudah semua ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama berdiri. Panca Prasetya. Badan Pusat Reklamasi Republik Indonesia. Kami para pejabat. Ajun pejabat. Dan para pegawai Badan Pusat Reklamasi Republik Indonesia.
sebagaimana ditegaskan pada sub 2. Pejabat-pejabat khusus Amtenar luar biasa Reklasering yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji satu, menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara dengan berkata jujur sekalipun pahit. Dua, melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Reklasering sebagai kesetiaan dan ketaatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, membela hak hukum terpidana, pencari keadilan dengan menjunjung hak asasi manusia di atas kepentingan pribadi karena narapidana, ex narapidana juga manusia. Wujudkan fungsi Dewan Reklasering Pusat di bawah koordinasi Badan Pusat Reklasering Republik Indonesia. 4. Menegakkan keadilan, kejujuran, serta disiplin dan dedikasi dalam meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan. 5. Tunduk dan taat pada pimpinan serta membangun kerjasama yang serasi dan terarah dengan penegak hukum lainnya, instansi terkait lainnya, sesuai tata pemerintahan, sejalan dengan tata peradilan di Indonesia. Terima kasih. Mohon duduk kembali. Izinkan saya memaparkan apa yang kita baca bersama rapat teknis unsur pimpinan. Adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan. Kenalilah Badan Pusat Reklasering dalam melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai amtenar di Reklasering. Entiti program yang kita harapkan adalah bagian terpokok dan terpenting dari agenda-agenda skala nasional, nasional daerah menuju internasional dalam rangkaian kerjasama dengan 8 dunia barat yang memiliki reklasering. Program-program yang akan kita lakukan bukan sekedar isapan jempol, tetapi kita letakkan dalam kerangka kajian berbagai pertimbangan agar kemudian mampu kita aplikasikan dalam kehidupan, karena hukum terdiri dari 5 huruf hits di atas segalanya. Utrecht berasaskan perundang-undangan. Knowledge berjiwa ilmu pengetahuan. Instability tidak boleh ada keberpihakan. Majority untuk semua tanpa terkecuali. Barulah dapat kita mendefinisikan reklasering. Re artinya pengembalian,
kelas artinya tingkatan sharing kekuasaan ke tangan rakyat, atau reklasering mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat pencari keadilan. Karena narapidana, ex-narapidana bagian dari integralnya Badan Pusat Reklasering dalam memberikan pengabdian, maka pengabdian itulah kita awali dengan rapat koordinasi ini untuk membahas program-program kerja kita ke depan. Saya bersyukur bahwa hadirnya Bapak Pembina, Bapak Asep Khairuddin, dan Pembina Bapak Ferdinand Tengker memberikan satu penyemangat untuk kita terus mengambil stigma di dalam mengemudikan kapal Badan Pusat Reklasering agar dapat melepaskan tali sawu di dermaga atas izin penguasa dermaga. Karena itu, program jangka pendek tentu kita mempersiapkan personal yang memiliki kuantitas dan kualitas sebagaimana telah dikemukakan oleh Bapak Asep. Jangka menengah kita harus menyatu, melihat dengan rasa dan penglihatan para narapidana sangat membutuhkan kehadiran Dewan Reklasering Pusat untuk meneruskan apa yang mereka maksudkan dengan kebebasan bersyarat. Yang dipersyaratkan bukan manusianya, tetapi yang dipersyaratkan adalah putusannya. Jangka panjang adalah merasionalisasi harkat dan martabat manusia melalui Badan Pusat Reklasering dalam tatanan yang datar, among jiwo, junjung derajat manusia. Birunya langit membayang birunya laut. Di dalam laut masih ada kehidupan. Tetapi reklasering perlu mengkaji program kerja secara teknis agar personal antenar dari reklasering tidak sekedar gagah-gagahan dengan seragam itu, tetapi mampu menjawab gerbang pintu mana hukum harus bisa melihat dengan filsafat, sastra, sosial, budaya, dan ketahanan. Jayalah Badan Pusat Reklasering dan Divisi 10 tetap mengarungi samudra Indonesia untuk membawa agenda-agenda yang bersifat skala nasional daerah menuju perwujudan 8 besar dunia reklasering. Welcome, Madam Sarah. Excuse me, I'm standing in here. Jadi katakan, kenalilah Badan Pusat Reklasering, maka apapun kita harus melihat antara hak dan kewajiban. Selama ini, jujur kita katakan, pembebasan bersyarat banyak yang belum mendapat tanggapan Dewan Reklasering Pusat. Bagaimana kita memulai membangun personal kita yang gagah-gagah, muda-muda belia ini untuk mampu memahami agenda kerja berskala kemanusiaan. Manusiakanlah reklasering, maka engkau juga akan dimanusiakan oleh undang-undang. Apapun kendala, tentu ada kendala. Namanya manusia. Manusia tentu peka terhadap kesalahan yang dilakukan. Berbicara soal spesifikasi Badan Pusat Reklasering tidaklah semudah beban yang saya pikul. Tetapi dengan tekad, penuh kepercayaan dan bulatkan prinsip-prinsip utama, maka saya bangga kedua tokoh kehormatan dan utusan daerah para muda-muda ini menjadi harapan saya mencapai garis
garis terdepan menuju mersusuar Badan Pusat Reklasering, tidak sekedar kedap kedik. Alangkah indahnya kalau kita maknai 3 entiti agenda kerja kita, maka kita juga sanggup mengatakan hello. Kalau sudah hello, jangan tinggalkan amar putusan. Bukalah amar putusan untuk melihat adakah kepastian hukum di sana dalam memberikan keyakinan hukum terhadap si terhukum. Tanyakan pada diri kita, maka lewat mersusuar Badan Pusat Reklasering, suara kita lembut tetapi penuh dipertimbangkan. Jangan menggoda, karena Badan Pusat tidak tergoda. Jika Tuhan memulai, para pembina dan saya beserta Bapak Inspektur dan saudara-saudara sekalian sudah di tapal batas. Bisa menghitung berapa banyaknya langkah yang dilalui. Bukan berarti kita melupakan akan parah bekas kaki pendiri di Republik ini hingga badan ini menjadi sentral kolektor di reklasering atas keputusan Bisnui Koningjelik Bisnui pada zaman pemerintahan Belanda nomor 5/1926 Statlat 18/1926. Mari kita torehkan karya berdasarkan 3 entiti program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Saya sangat yakin bahwa dukungan dan motivasi dari para pembina menjadi satu komando mencapai titik pengabdian walaupun akhir badan ini hancur lebur bersama tanah. Tidak akan pernah memadamkan nasionalisme kita sebagai antenar dari reklasering. Kenalilah Badan Pusat Reklasering, maka kita tahu paru-paru, belahan dada yang kanan dan kiri, dua-duanya akan kempas-kempis. Tetapi disitulah kehidupan. Di balik kehidupan itulah sebagai antenar reklasering kita wujudkan sub 2 pejabat-pejabat khusus antenar luar biasa reklasering yang diamanatkan dalam undang-undang, tetapi tidak boleh menabrak undang-undang sebagai satu power yang tidak boleh melampaui. Kita juga harus mengerti institusi samping untuk membangun kebersamaan dalam menghantar Badan Pusat menuju kepastian dan restu pemerintah Republik Indonesia yang kita banggakan. Sebagai akhir kata, terus kita tingkatkan koordinasi, kerjasama yang serasi dan terarah. Banyak meminta masukan dan nasihat dari para pembina. Jika sungkan menghadapi saya, para pembina yang akan menuntut, menyuruh untuk dapat menghantar generasi muda Badan Pusat Reklasering menjadi antenar yang gagah perkasa, penerus keadilan, menoreh dan terus menoreh. Bangunlah karyamu sebagai putra putri bangsa yang sejati. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan buat Bapak Direktur Kepala. Terima kasih atas kabarnya. Dan kita masuk pada sesi coffee break. Kepada Bapak Ustadz Pak Sugeng dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BPPR RI, Bapak Profesor AJP Olinger SIMPH, yang terhormat Bapak Dr. Aris Bagio, Inspektur Jenderal BPPR RI, yang terhormat Bapak Pimpinan Kapol Komando Divisi 10, yang terhormat Bapak Ibu Asep Peludin beserta Ibu, yang terhormat Bapak Ibu sekalian, tanpa mengurangi hormat saya, tidak saya sebutkan satu persatu. Mari sama-sama kita tekan tangan sebentar, kita munajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita mohon acara sesi rapat teknis unsur pimpinan Badan Pusat Reklasering
biasa, berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, dan apa yang tadi disampaikan oleh pembicara semuanya Allah ijabah, Allah kabul, Allah kasih kemudahan. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan kafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa jibal karim ya atim sultanik. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Aziz, ya Ghafar, ya Rahman, ya Rahim. Engkau adalah Maha Pembolak balik hati kami ya Allah. Cukupkan apa yang menjadi cita-cita kami, izinkan kami untuk berbagi bersama sebagai antena, sebagai pemimpin, sebagai sumber daya manusia yang akan membuka melek nata hukum sosial, budaya dan sebagainya untuk menjadi cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Izinkan kami melaksanakan apa yang menjadi amanahmu, menjadi manusia insan terbaik di muka bumi Republik Indonesia ini. Ya Allah, kuatkan hati kami, kuatkan ujian kami, kuatkan apa yang Kau jadikan kami, hidayahmu, karuniamu, keberkahanmu, sehingga kami bisa melaksanakan apa yang menjadi hajat kami semua, menjadi hajatmu melalui tangan-tangan kita untuk menyampaikan Rahman, Rahim, menyampaikan kasih sayang kepada sesama, kepada seluruh bangsa Republik Indonesia ini. Ya Allah, perkenankanlah apa yang menjadi niat, nawaitu kami, cara kami, hikmah kami menuju keridhaan-Mu, menuju kehusnulan kami kepadamu. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mengabulkan doa kami semua. Kami tetapkan hati kami untuk memperbaiki diri kami dengan penuh rasa tanggung jawab. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kata wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Mulyadi Haryadi yang telah membawakan doa penutup bagi kita, dan acaranya akan ditutup oleh Direktur Kepala Badan Pusat Reklase Republik Indonesia pada Bapak Direktur Kepala Dinkes Selangor. Terima kasih atas semua sumbangsi yang telah diberikan, dukungan yang diberikan oleh Bapak Pembina, para antena Reklase. Satu bias kata yang sederhana saya sampaikan, keris ini keris Badan Pusat Reklase. Kerisnya ada, sarungnya tidak. Badan Pusat Reklase tidak akan pernah lupa para perintis, pendiri, termasuk almarhum Bapak Profesor Dr. Andus Beren Cokrodiningrat SHPAD. Katakanlah dalam kesempatan ini sekali lagi, jika ada kekurangan mohon, karena tidak ada manusia yang sempurna. Dengan ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa, para hadirin, restu daripada kedua pembina, izinkan saya mengakhiri dan menyudahi agenda rapat kerja ini. Dan demikian acara hari ini, dan saya serahkan acara selanjutnya. Hari ini acara 2, yaitu formal dan sukacita. Dari sukacita saya serahkan kepada Bapak Moses Suling. Selamat malam untuk para tamu hadirin. Bertepatan dengan rapat teknis unsur pimpinan Badan Pusat Reklase sudah terlaksana dan berakhir, dan di momen yang tepat ini kebetulan Kepala ataupun Direktur Badan Pusat Reklase juga ulang tahun. Jadi kita simbolis potong kuenya di sini saja. Bapak kita tercinta, Bapak Dr. Olingran SHPAD MBA, semoga selalu dilindungi Allah dan diberikan ajar umur. Amin.